Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sebelumnya puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan iman, dan tak lupa pula selawat berakahkan salam semoga tercurah kepada junjungan alam sekalian, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat video pembelajaran. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 1932909, jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Seperti biasa, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi leadership. Ada 3 teori yang menjadi sebab-sebab munculnya istilah kepemimpinan. Yang pertama ialah teori genetis. Teori yang mengindikasikan bahwa namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu tidak dibuat, tidak didesain, atau dibentuk, namun lahir sebagai seorang pemimpin dan sudah ada sejak dia dilahirkan. Ketika seseorang lahir, diyakini membawa sifat-sifat kepemimpinan meski tak semua memilikinya. Seseorang sudah punya takdir untuk menjadi seorang pemimpin. Teori yang kedua yaitu teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin dibentuk atau disiapkan sehingga pada akhirnya akan muncul suatu kondisi di mana seseorang akan siap menjadi pemimpin. Siapapun orangnya, dari kelas apapun orangnya, dari garis keturunan siapapun mereka, semua punya kesempatan untuk jadi pemimpin selagi mau persiapkan diri dan memperkaya dengan berbagai kemampuan dan pengalaman tentunya. Selanjutnya, teori yang ketiga ialah teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi antara kedua teori tadi, yang mengindikasikan bahwa ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan dan dengan sadar menyempurnakan diri membuat seorang layak menjadi pemimpin. Kesempurnaan seorang pemimpin ketika punya sifat lahiriah dan disempurnakan dengan harfiah. Selanjutnya kita bahas konsep kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan dari sudut pandang para ahli. Yang pertama, Edward Teed. Kepemimpinan adalah teknik kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Siagian dan Sutarto, kepemimpinan ialah suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam rangka satu situasi tertentu agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat menjadi pemimpin. Dalam konsep umum, ada 3 syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama ialah kekuasaan. Legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian masalah atau tugas. Yang kedua, syaratnya ialah kewibawaan. Seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan dan keunggulan untuk mampu memimpin orang-orang patuh atas perintah yang dikatakan pemimpinnya. Syarat yang ketiga ialah kemampuan.
yaitu dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan, layak, teknik sosial, dan skill yang dimiliki dan melebihi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Nah, di sini kita harus paham ya. Menurut Dr. W.A. Gerungan, ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi seseorang mempunyai ciri yang baik jadi seorang pemimpin, dan ada 3 hal dalam ciri utama. Yang pertama ialah memiliki penglihatan sosial. Pemimpin yang baik ialah yang mampu memelihara, yang mampu melihat dan merasakan berbagai gejala dalam masyarakat dalam konteks hubungan sosial, dan dari itu dapat memunculkan statement hingga akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat terkait hal tersebut. Selanjutnya ialah kecakapan berpikir tak abstrak. Artinya gini, pemimpin selayaknya punya kemampuan otak yang cerdas, karena diperlukan pemikiran yang matang untuk mengambil kebijakan, dan butuh kemampuan yang matang juga untuk menganalisa berbagai gejala yang terjadi. Hal yang ketiga ialah keseimbangan emosi. Pemimpin sudah seharusnya lah orang yang stabil secara emosi dan tak mudah terpancing sehingga sulit dalam mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya ialah yang kita bahas mengenai istilah pemimpin formal dan informal. Nah, pemimpin formal lah orang dalam organisasi, ini formal dalam artian ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan diangkat secara resmi untuk memangku suatu jabatan dengan struktur yang lebih jelas. Nah, ciri-ciri pemimpin formal yang pertama ialah ditunjuk oleh orang yang berwenang, seperti seorang presiden menunjuk pemimpin gubernur, gubernur menunjuk pemimpin bupati, gitu. Dan mempunyai dewan dan punya atasan dan harus memenuhi persyaratan formal. Informal ialah seseorang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, namun suatu bentuk kehormatan dan diberikan karena punya kelebihan, lalu ditunjuk sebagai pemimpin untuk mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku orang-orang di sekelilingnya. Nah, di sini dengan ciri-cirinya ialah yang pertama, masyarakat mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta. Yang kedua, tak ada pengangkatan secara resmi untuk dinobatkan sebagai pemimpin, melainkan label kepemimpinan melekat pada pundak di orang yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga ya, tak satu pun orang bisa memutasikan kepemimpinan yang ia dapatkan karena tak punya atasan dan tak punya wewenang yang mengharuskan ia melakukan atas aturan yang telah berlaku. Jika ada kesalahan, ia tak ada sanksi hukum, namun mendapat kurangnya rasa percaya dari orang-orang yang dipimpinnya. Ia tak mendapat balas jasa apapun karena tak dibawahi wewenang yang resmi. Selanjutnya ialah istilah pemimpinan kepala. Kepala adalah seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi tertentu yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu lembaga dan bertanggung jawab atas apa yang diembannya dan bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin ialah seorang dipilih dari kelompoknya karena ia punya kelebihan tertentu dibandingkan yang lain, dan yang bersangkutan diberi tugas untuk memimpin orang-orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diberikan hak-hak istimewa untuk memimpin agar mampu menggerakkan kelompoknya. Persamaan daripada kepala dan pemimpin ialah punya anak buah atau orang yang dipimpin. Yang kedua ialah punya tugas dan pekerjaan. Nah, perbedaannya apa? Kepala diangkat oleh instansi tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat namun dipilih oleh orang-orang yang terlibat. Contohnya gini, kepala desa dipilih berdasarkan mufakat daripada orangnya. Yang kedua ialah kepala kekuasaan berasal dari peraturan dan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaan berdasarkan menurut aturan dan dilandasi atas kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan juga, bersedia bertanggung jawab kepada bawahan. Selanjutnya ialah kita bahas mengenai pendekatan kepemimpinan. Yang pertama ialah pendekatan sifat,
Satu, pemikiran pemimpin itu faktor turun-temurun dan dikembangkan yang namanya scale characteristic teori. Dan timbul statement yaitu pemimpin dapat diciptakan melalui latihan. Itu ada namanya pelatihan kepemimpinan, pelatihan kader, itu ada banyak. Yang kedua ialah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam hal ini ialah suatu konteks keberhasilan seseorang, yaitu kegagalan dan keberhasilan pemimpin yang dilakukan dengan gaya mereka dalam bertindak mengambil kebijakan selama proses ia memimpin. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel, tunggal, untuk segala situasi dan segala sesuatu harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda tentunya. Yang keempat ialah pendekatan terpadu. Menurut Circle and Blackshark, ia memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan dari berbagai macam perbedaan. Di antaranya teori-teori yang muncul, teori yang diperlukan ialah teori motivasi dengan pendekatan kepemimpinan institusional. Yang kedua, teori motivasi dan dua faktor dan teori tingkat kematangan bawahan pendekatan institusional. Yang ketiga, sistem manajemen dengan teori sistem kematangan bawahan pendekatan situasional. Baik, itulah materi kita tentang leadership atau kepemimpinan. Bahwa intinya sekarang semua orang adalah pemimpin. Pemimpin yang paling kecil adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana ia mengarahkan kehidupannya, bagaimana ia mengarahkan kesehariannya, apakah akan ia habiskan untuk berlena-lena, apakah ia akan menghabiskan waktunya dengan baik dengan melakukan hal-hal yang positif. Itu tergantung daripada bagaimana ia memimpin dirinya, bagaimana ia bisa mengontrol dirinya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memimpin diri kita dan orang lain, dan semoga Allah juga memberkahinya. Baik, itulah statement penutup dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi berguna untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk saya, dan semoga juga kita bertemu di lain waktu, tidak hanya di media visual seperti ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.